Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 63106 Prodi Akuntansi Universitas BSI Cabang Kalimalang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan rancangan usaha F&B yang kami beri nama PT Casa di Creme Indonesia, sekaligus menunjukkan bagaimana teori manajemen bisnis dapat diterapkan dalam menjalankan usaha kuliner. Dalam presentasi ini, kami membahas beberapa bab penting seperti organisasi dan manajemen, lingkungan usaha, perencanaan bisnis, pengambilan keputusan, serta koordinasi dan rentang manajemen dalam perusahaan. Semua ini kami susun agar bisa menunjukkan bahwa membangun usaha tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang tepat dan sistem kerja yang teratur. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Jainal Arif dengan NIM 63250139. Saya Ezra Roto Pakpahan dengan NIM 63251426. Saya Novita Sari dengan NIM 63250661. Saya Kirena Anggraini dengan NIM 63250566. Baik, setelah perkenalan tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan utama mengenai usaha F&B kami, yaitu PT Casa de Creme Indonesia. Untuk mendirikan PT Casa di Creme Indonesia, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan nama PT yang baik dan memenuhi syarat. Kedua, membuat akta pendirian melalui notaris yang berisi nama PT, pemilik modal, bidang usaha, struktur, serta alamat perusahaan. Ketiga, akta tersebut diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK pengesahan sehingga PT resmi diakui secara hukum. Keempat, membuat sistem OSS dan NIP berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan dan izin dasar untuk memulai usaha. Kelima, mengurus NPWP perusahaan sebagai wajib pajak. Fungsinya untuk pajak perusahaan, syarat buka rekening bank, pengajuan izin tertentu. Keenam, karena usaha ini bergerak di bidang kuliner, perusahaan wajib mengurus izin usaha F&B, izin higienis, dan perizinan F&B lainnya. Biasanya diajukan ke Dinas Kesehatan, pemerintah kota kabupaten, atau melalui OSS, tergantung jenis produknya. Ketujuh, setelah semua dokumen ada, kemudian membuka rekening atas nama PT. Ini penting untuk memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan, dan transaksi resmi bisnis. Terakhir, setelah semua izin selesai, PT Casa de Creme Indonesia resmi dapat beroperasi. Dalam beberapa tahun terakhir, sedang terkenalnya di lingkungan masyarakat akan dessert premium yang kini semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya mencari makanan maupun minuman yang enak serta premium, tetapi juga pengalaman tempat yang nyaman, elegan, dan cocok untuk bekerja, belajar, atau bersantai. Namun banyak kafe yang hanya berfokus pada kopi atau minuman tanpa penawaran dessert yang benar-benar unik dan berkualitas. Melihat peluang tersebut, kami Casa de Creme hadir sebagai kafe premium dengan dessert signature berupa cheese squid, perpaduan cream cheese dan biskuit yang akan menciptakan rasa creamy, lembut, serta gurih yang terdapat pada topping yang keju yang diberikan. Konsep ini dipilih karena dessert artisan memiliki pasar yang kuat, terutama di kota-kota besar. Dengan suasana elegan bernuansa Italia, Casa de Creme menjadi alternatif kafe premium yang cocok untuk generasi muda maupun profesional yang mencari tempat tenang dan berkualitas. Visi misi perusahaan kami, visi kami menjadi kafe artisan premium yang menyajikan dessert berkualitas tinggi dengan nuansa elegan dan pelayanan profesional. Misi kami, menyajikan setiap sajian artisan dengan bahan premium, menghadirkan suasana kafe bernuansa Italia, memberikan pelayanan ramah dan profesional, menjadi tempat nyaman untuk bekerja, meeting, atau bersantai, mengembangkan produk baru yang inovatif dan berkualitas, membangun brand dessert lokal yang mampu bersaing dengan kafe internasional. Profil perusahaan kami, nama perusahaan PT Casa di Creme Indonesia, bidang usaha F&B, Cafe and Dessert Artisan, brand cafe Casa di Creme, konsep Italian Artisan Dessert Lounge, dan menu utama cheese squid premium. Profil usaha F&B Casa di Creme, nama usaha Casa di Creme artinya rumah krim. Kafe yang berfokus pada dessert lembut seperti cream cheese, cream cake, dan minuman creamy premium. Lokasi usaha ada di Jalan Melati Raya nomor 123 Kota Bandung, Jawa Barat. Jam operasional kami Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 21, Sabtu dan Minggu pukul 9 sampai 22. Pada bagian ini, kami menjelaskan tentang organisasi dan manajemen yang diterapkan dalam usaha F&B. Kami
yaitu PT Casa di Krim Indonesia. Organisasi itu sebenarnya sederhana, yaitu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam usaha kami, organisasi sangat penting supaya setiap orang punya peran yang jelas, tahu tugasnya, dan bisa bekerja secara terarah. Sedangkan manajemen adalah cara mengatur organisasi tersebut supaya berjalan efektif. Jadi, bisa dibilang organisasi adalah wadahnya dan manajemen adalah sistem pengaturannya. Dalam usaha PT Selera Nusantara Sejahtera, kami menerapkan fungsi manajemen seperti perencanaan usaha, pembagian tugas, pengarahan kerja, dan pengawasan keuangan maupun kualitas produk. Itu semua dilakukan agar usaha tidak berjalan asal-asalan, tapi terukur dan punya target yang jelas. Kalau strukturnya tim jelas dan manajemennya jalan, usaha bisa bertahan dan bahkan berkembang menjadi franchise di masa depan. Pada bagian ini kami menjelaskan perencanaan usaha dari Cheese Squid Cafe yang masih berada dalam tahap persiapan dan akan segera dibuka. Pertama, kami merancang kebutuhan modal awal. Modal ini akan digunakan untuk sewa tempat selama 1 tahun, renovasi interior kafe, pembelian peralatan dapur, perlengkapan makan, bahan baku pertama, gaji karyawan bulan pertama, serta biaya perizinan dan cadangan dana. Berdasarkan perhitungan, total modal awal yang dibutuhkan adalah sekitar 200 juta. Kedua, meskipun usaha ini belum dibuka, kami telah melakukan riset sederhana terhadap beberapa kafe dessert yang sudah berjalan. Dari hasil observasi, rata-rata jumlah pelanggan bisa mencapai 90 hingga 150 orang setiap hari dengan estimasi pembelian antara 35.000 sampai 45.000 per orang. Untuk perhitungan yang realistis, kami mengambil angka tengah sehingga estimasi omset harian kami adalah sekitar 6 juta jika usaha ini sudah mulai beroperasi. Ketiga, untuk menghitung keuntungan bersih, kami menggunakan standar profit usaha F&B yaitu 20% dari omset. Dengan omset 6 juta per hari, maka potensi keuntungan bersih yang bisa diperoleh mencapai sekitar 1.200.000 per hari setelah usaha resmi berjalan. Selanjutnya, kami menghitung perkiraan waktu balik modal atau BEP menggunakan rumus modal awal dibagi keuntungan harian. Dari perhitungan tersebut, modal awal sekitar 200 juta dapat kembali dalam 166 hari atau kurang lebih 5-6 bulan setelah usaha resmi dibuka. Kesimpulannya, meskipun usaha Cheese Squid Cafe masih berada dalam tahap persiapan, perencanaan modal dan estimasi pendapatan menunjukkan bahwa usaha ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Dengan promosi yang tepat, kualitas produk konsisten, dan manajemen yang teratur, Cheese Squid Cafe memiliki potensi menjadi franchise dan membuka cabang baru di masa depan. Sebagai direktur utama, apa tugas utama Anda? Tugas saya adalah menentukan arah tujuan perusahaan, mengawasi operasional secara keseluruhan, dan mengambil keputusan penting. Saya juga memastikan kerjasama antar divisi berjalan lancar, terutama bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Intinya, saya pastikan perusahaan ini bergerak sesuai rencana dan target. Apa tantangan terbesar yang mungkin Anda hadapi di usaha ini? Tantangannya ada 2, persaingan bisnis kuliner yang makin banyak, dan menjaga kualitas rasa supaya tetap konsisten. Karena kalau rasanya berubah sedikit saja, pelanggan bisa langsung pindah ke tempat lain. Jadi kami harus punya langsung SOP yang jelas, dan promosi juga harus aktif supaya nama Cheese Squid terus dikenal. Apa rencana jangka panjang untuk Cheese Squid ini? Kami berharap Cheese Squid Cafe bisa berkembang, punya pelanggan setia, dan kedepannya bisa dibuka di beberapa kota lewat sistem kemitraan atau franchise. Kami ingin usaha ini bukan cuma sekedar cari keuntungan, tapi juga bisa ngasih lapangan kerja dan jadi brand lokal yang membanggakan. Kalau usaha ini berhasil berkembang nanti, menurut Anda apa arti kesuksesan yang sebenarnya untuk Cheese Squid Cafe? Kalau nanti Cheese Squid bisa berkembang dan dikenal luas, itu bukan hanya keberhasilan perusahaan, tapi bukti bahwa kreativitas dan kerjasama tim bisa jadi peluang bisnis yang nyata. Itu tujuan utama kami. Apa tugas utama Anda sebagai manajer personal?
Sebagai manajer operasional, tugas saya adalah mengatur jalannya produksi, memastikan seluruh bahan baku tersedia, dan menjaga kualitas rasa cheese squid agar tetap konsisten setiap hari. Saya juga bertanggung jawab terhadap jadwal kerja karyawan, kebersihan dapur, dan kecepatan pelayanan. Bagaimana cara Anda menjaga kualitas produk? Kami memiliki standar resep dan SOP produksi yang harus dipatuhi. Setiap bahan baku dicek tanggal kadaluarsanya dan semua karyawan mengikuti pelatihan dasar sebelum mulai bekerja. Jika rasa berubah sedikit saja, kami langsung evaluasi agar kualitas tetap terjaga. Apa tantangan paling besar di bagian operasional? Tantangan terbesar adalah ketika jumlah pelanggan meningkat, terutama saat jam ramai. Jadi kami perlu manajemen waktu yang baik dan koordinasi antar karyawan agar proses penyajian tetap cepat, tetapi rapi dan higienis. Apa harapan Anda untuk Cheese Squid Cafe ke depannya? Harapan saya operasional kafe ini makin solid dan profesional, jadi pelanggan puas dan mau balik lagi. Bagaimana strategi pemasaran yang akan digunakan? Baik, kami akan fokus pada digital marketing lewat Instagram, TikTok, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Kami juga akan rutin membuat konten yang sedang trending dengan ide estetika, promo harian, serta bekerja sama dengan food vlogger lokal agar lebih cepat dikenal dengan masyarakat. Apa target pasar utama Cheese Squid Cafe? Target utama kami adalah pelajar, mahasiswa-mahasiswa, karyawan-karyawan kantor, dan keluarga-keluarga muda. Karena produk kami praktis, estetik, dan cocok untuk teman belajar, nongkrong, atau acara spesial. Apa contoh promo yang menarik untuk pelanggan? Kami punya beberapa strategi seperti buy two get one setiap hari Senin, diskon pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar, serta promo upload story Instagram atau TikTok untuk mendapatkan potongan harga. Apa harapan Anda untuk perkembangan Cheese Squid Cafe ke depannya? Baik, saya ingin brand ini nggak cuma viral sebentar saja, jadi agar supaya bisa bertahan lama dan punya pelanggan tetap. Apa peran Anda di bagian keuangan? Sebagai manajer keuangan, saya bertugas mengatur arus kas masuk dan keluar, membuat laporan keuangan, menentukan anggaran bulanan, dan memastikan modal usaha digunakan secara efektif dan tidak boros. Bagaimana cara Anda mengontrol pengeluaran? Kami membuat sistem anggaran dan pembukuan harian, lalu dianalisis setiap akhir minggu. Kami juga menyusun rencana keuangan bulanan agar pengeluaran bisa dikendalikan dengan baik. Bagaimana cara menghitung perkiraan baik modal atau BIP? Kami menghitung dari total modal awal lalu dibagi dengan keuntungan bersih per hari. Dari hasil perhitungan, modal usaha ini diperkirakan bisa kembali dalam waktu sekitar 5-6 bulan setelah kafe resmi beroperasi. Kalau nanti bisnis ini udah jalan, ada rencana buka cabang nggak? Harapan saya, keuangan kafe ini stabil dan pelan-pelan bisa berkembang. Kalau sudah siap, kami ingin buka cabang baru atau sistem kemitraan. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa dalam membangun usaha F&B seperti PT Casa de Creme Indonesia, teori manajemen sangat penting untuk diterapkan sejak awal. Mulai dari perencanaan usaha, pembagian tugas, pengambilan keputusan, hingga koordinasi dalam tim, semuanya menjadi dasar agar usaha tidak hanya berjalan, tetapi juga bisa berkembang dan bertahap sampai dalam persaingan. Genap. Meskipun tim kami hanya berjumlah 4 orang, penerapan manajemen bisa dilakukan secara efektif melalui pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang baik. Dengan manajemen yang terarah, usaha berpotensi berkembang, bahkan bisa dikembangkan menjadi franchise di masa depan. Kesimpulannya, bisnis bukan hanya soal modal dan produk, tetapi juga soal tim, sistem kerja, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bisnis.
Jika manajemen dijalankan dengan baik, maka usaha kecil pun bisa menjadi besar. 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.